Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Yes, luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Pada hari ini bertemu dengan Bu Guru dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Anak-anak, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, marilah terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri. Indonesia tanah airku. Anak-anakku, sebelum kita masuk ke materi yang ke-10, marilah kita untuk melaksanakan kegiatan membaca, menghafal surat-surat pendek. Pada hari ini, marilah kita menghafal surat pendek Quran surat At-Tin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Terima kasih anak-anakku. Di rumah kalian harus sering menghafal surat-surat pendek supaya terbiasa untuk membaca Al-Quran. Nah, sebelum kita masuk materi, pembelajaran yang minggu kemarin tentang siapakah Luqman, ya. Nah, maka Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, nah, sebelum kita masuk ke submateri nasihat Luqman kepada anaknya, Bu Guru mau tanya, pembelajaran yang kemarin tentang submateri siapa Luqman, adakah yang masih ingat siapa Luqman? Tunjuk jari. Saya, Bu. Luqman adalah seorang hamba yang salih. Luqman adalah seorang budak Habsyi yang salih. Kenapa? Sekarang Ibu tanya, kenapa? Masih ingat nggak alasannya kenapa Luqman namanya diabadikan di dalam Al-Quran? Siapa yang bisa menjelaskan? Karena Luqman dikaruniai ilmu, pengetahuan dan hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, canda. Hari ini kita akan masuk materi nasihat Luqman kepada anaknya. Sebelum kita masuk ke dalam materi tersebut, anak-anak bisa memperhatikan video di depan. Terkenal sebagai ngabur dari jin. Nah tante, nanti jin ada di museum juga. Setelah kalian melihat video tadi, anak-anak bisa tahu sikap perbuatan apa yang dilakukan dalam video tersebut. Siapa yang tahu perbuatan apa? Perbuatan apa, Kayla? Syirik itu menyekutukan Allah. Berarti ya dengan hukum. Nah, sekarang tugas anak-anak mendiskusikan tentang video tersebut. Bagaimana menurut kalian tentang sikap yang ada, perbuatan yang ada dalam video tersebut? Kemudian yang kedua, mengapa kita harus menghindari perbuatan yang ada di dalam kalian bisa bertukar pikiran tentang
saling memberi pendapat tentang perbuatan yang ada dalam video tadi. Dari kelompok masing-masing akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang menjelaskan tentang pertanyaan yang sudah disebutkan tadi guru. Ya, coba kelompok 1 untuk mewakili menjelaskan apa pendapat dari kelompok kalian tentang permasalahan yang ada dalam video. Silahkan dari kelompok 1. Ya, dari Rahel. Silakan maju ke depan. Menurut saya dan teman-teman, perbuatan yang dilakukan dalam video tersebut termasuk perbuatan syirik karena menyamakan Allah dengan hal yang lain, dan syirik itu termasuk perbuatan tergolong dosa besar. Mengapa kita harus menghindari perbuatan syirik? Karena syirik itu dosa besar dan tidak diperbolehkan agama. Karena kita harus yakin dan percaya Allah yang Maha Kuasa, tidak ada satupun yang menyamainya. Maka kita harus menghindari perbuatan syirik dengan cara selalu mendekatkan diri kepada Allah dan rajin beribadah. Nah, bisa diulangi lagi. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, setiap kelompok menjelaskan tentang syirik. Syirik itu tadi perlu digarisbawahi kalau perbuatan syirik itu merupakan perbuatan dosa besar, maka kita harus menghindari. Nah, kaitannya dengan nasihat Luqman kepada anaknya, apakah Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk tidak melakukan perbuatan syirik? Ya atau tidak? Iya, karena perbuatan syirik itu menyamakan Allah dan itu tidak dibatalkan. Materi pembelajaran 10, kisah keteladanan Luqman sebagaimana di dalam ada nasihat Luqman yang termasuk dalam larangan atau menghindari perbuatan syirik. Bentar, sebenarnya tidak muncul. Hubungannya dengan perbuatan syirik yang sudah kalian amati dari video tersebut, kita melihat pembelajaran nasihat Luqman kepada anaknya. Ya, perhatikan slide. Nasihat Luqman kepada anaknya. Allah. Nah, amati dan bacalah dengan tartil Quran surat Luqman ayat ke-13. Aku yang lain, contohnya perbuatan syirik. Bisa diperhatikan dalam slide. Apa? Bisa dibaca? Mana suaranya? Yang pada hari menjadi jualan kemudian disembah. Ya, kemudian apa lagi? Yang ingin mengajak anaknya ke seorang dukun ya, untuk analisis tentang ayat yang sudah dijelaskan di situ tentang surat Luqman. Sikap apa, keteladanan apa yang dicontohkan Luqman kepada anaknya?
Coba dari kelompok 2, nasihat apa? Apa? Jangan angkuh dan sombong. Di situ dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat berapa? Ayat berapa? Ayat Quran surat ke-31 ayat yang ke-18. Jangan, karena kita harus memiliki sikap apa? Sikap rendah hati. Karena pada dasarnya untuk apa kita berbuat sombong dan angkuh? Karena milik kita semua adalah milik Allah dan suatu saat akan diambil. Nah, itu 2 nasihat Luqman. Nasihat yang ketiga, coba dari kelompok mana? Dari pembelajaran nasihat Luqman kepada anaknya, kita tarik kesimpulan. Apa saja yang dinasihatkan Luqman kepada anaknya? Yang pertama, jangan berbuat syirik. Kemudian yang kedua, jangan. Dari penjelasan tadi, anak-anak bisa menyanyikan kisah keteladanan Luqman, yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Mari biar ingat, anak-anak bisa dengan lagu untuk mengingat materi tersebut. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan kita sebutkan nasihat kisah Luqmanul Hakim. Nah, dengan cara kalian menyanyi memudahkan untuk mengingat apa saja nasihat Luqman kepada anaknya. Dari penjelasan tadi tentang nasihat Luqman pada anaknya, mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya, Win. Cara menasihati anaknya. Bagaimana cara Luqman menasehati anaknya? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu. Ya, Ais. Dengan memberi contoh keteladanan pakai laki-laki. Ya, dengan dari pembelajaran materi submateri nasihat Luqman kepada anaknya, anak-anak harus bisa menerapkan sikap keteladanan apa yang diberikan Luqman, yang dicontohkan Luqman kepada anaknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas kerjasama anak-anak. Semoga ilmunya berkah dan manfaat. Marilah sebelum kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Bilang sepenuhnya, ya. Semangat belajar kalian harus selalu ditingkatkan supaya kalian mendapatkan cita-cita, mencapai cita-cita yang maksimal. Jangan lupa selalu sholat 5 waktu dan mengaji, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Dari Bu Guru terima kasih, semoga ilmunya manfaat dan bisa menjadi berkah untuk anak-anak semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.